Jadi cara kerja spool ini sederhana tapi istimewa ya Mas Bro ya bagi saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Bayu Motor. Oke, kali ini Mas Bro kita akan membahas tentang fungsi dari pengapian sepeda motor. Ada apa aja di situ? Di sini terdapat spool ya Mas Bro ya, atau biasa kita sebut generator. Kedua ada CDI, dan yang ketiga ada kimprot atau regulator, dan yang keempat ini ada coil. Jadi di sini teman-teman, di keempat ini saya akan memberi penjelasan tentang apa itu spool, apa itu CDI, apa itu kimprot, dan apa itu coil. Jadi kita akan menjelaskan mulai dari awal dulu. Yang pertama itu adalah spool. Oke, baik teman-teman, mungkin sebagian teman-teman dan Mas Bro dimanapun berada tidak asing dengan benda ini ya, yang biasa kita sebut itu generator atau spool. Itu fungsinya mungkin teman-teman di sini sebagian udah ada yang tahu dan ada yang belum tahu. Jadi di sini kita akan berbagi ilmu dan penjelasan apa sih fungsi dari si spool ini Mas Bro. Kenapa dia bisa menimbulkan adanya api gitu Mas Bro ya, untuk penyalaan sepeda motor. Oke, baik Mas Bro, spool ini atau bisa dibilang generator adalah sumber arus listrik pada sepeda motor. Lalu teman-teman mungkin bertanya di sini gimana cara kerja spool sehingga bisa menjadi sumber penghasilan listrik. Nah, jadi sini akan saya jelaskan. Jadi teman-teman ini spool ini kerjanya nggak sendirian ya teman-teman. Spool ini bekerja karena adanya magnet pada sepeda motor. Jadi magnet itu akan berputar seperti putaran kuras. Jadi berputar terhadap spool atau stator. Nah, putaran magnet itu teman-teman itu mengikuti putaran dari si kruk as. Jadi ketika si kruk asnya itu berputar dan si piston turun, akan menjadi percikan. Jadi jika semakin putarannya itu Mas Bro cepat, maka arus yang dihasilkan tuh besar Mas Bro. Gitu Mas Bro ya. Jadi cara kerja spool ini sederhana tapi istimewa ya Mas Bro ya bagi saya, karena dengan putaran si magnet itu si spool ini bisa menghasilkan listrik. Jalurnya yang membuat itu beda Mas Bro ya. Kadang ada untuk pengisian yang untuk AC dan DC Mas Bro ya. Jadi mungkin teman-teman udah paham spool ini apa. Jadi ada yang bertanya juga untuk spool yang KW gimana Mas kualitasnya. Jadi kualitas spool yang KW itu menurut saya kurang bagus Mas Bro ya. Cuman kalau untuk bersifat sementara karena kita nggak ada dana ya bisa-bisa aja, sah aja. Jadi alangkah baiknya kalau untuk ini jangan memakai yang KW karena menyebabkan kelistrikan tuh jadi tidak stabil, kadang kebesaran Mas Bro ya. Oke, baik Mas Bro, sekarang kita lanjut ke CDI karena fungsi dari spool tadi udah kita beritahu penjelasannya serta fungsinya. Sekarang kita lanjut ke CDI Mas Bro. Jadi di sini kita akan berbagi ilmu. Penjelasan dari CDI ini apa, Bang? Jadi penjelasan dari CDI ini tuh untuk mengatur pengapian yang diterima dari si spool ini tadi Mas Bro ya. Jadi spool ini memiliki pulsar, magnet yang berputar. Begitu si magnet berputar melewati pulsar, terjadilah percikan dan diterima oleh si CDI. Jadi fungsinya untuk mengatur waktu pengapian pada busi atau ke koilnya ini Mas Bro ya, ke koil. Inilah CDI fungsinya. Jadi
fungsinya itu sangat vital juga Mas Bro ya. Jadi ini fungsinya kalau apinya kebesaran juga nggak bagus, kekecilan juga nggak bagus. Jadi saya sarankan belinya yang sesuai dengan spek mesinnya masing-masing. Jadi saya pernah mengalami untuk yang merek yang KW itu pernah saya beli kebesaran Mas Bro. Jadi motor hidup untuk hidupnya itu enak banget Mas Bro. Jadi saya gas itu ngebab menahan di stasioner tengah ya Mas Bro ya. Jadi untuk hidupnya enak, lansamnya enak, waktu digas itu nahan. Bisa jadi CDI-nya Mas Bro. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki CDI yang seperti ini, yang KW, bisa jadi itu penyebab motor Mas Bro tidak bertenaga. Jadi ini mesinnya ini bisa jadi, tapi cek dulu di pengapiannya ini seperti CDI-nya. Gitu Mas Bro ya. Baik Mas Bro, selanjutnya setelah kita bahas tentang spool dan CDI, kita akan bahas tentang kiprok Mas Bro. Buat teman-teman, ini fungsi kiprok itu bekerja sebagai penstabil arus dan tegangan yang mengalir. Dan selanjutnya Mas Bro ini dilangsungkan ke aki Mas Bro ya. Jadi untuk kiprok ini berfungsi untuk penyimbang arus Mas Bro ya. Jadi kalau arusnya tuh besar itu takutnya nanti overchange atau kelebihan arus Mas Bro. Jadi kita harus menggunakan kiprok ini Mas Bro ya. Jadi kalau kiprok yang udah rusak itu Mas Bro, bisa jadi bertandakan kayak pengapiannya hilang seperti Jupiter MX dan lain-lainnya. Itu kalau tanpa kiprok itu tidak bisa Mas Bro ya. Jadi kayak Supra itu bisa Mas Bro, tanpa kiprok juga bisa. Jadi Mas Bro setiap motor tuh beda-beda, ada yang bisa menggunakan kiprok, ada yang tidak. Jadi fungsinya kiprok ini adalah menstabilkan arus dari spool Mas Bro ya, untuk pengisian aki, penerangan, lampu, sen dan lain-lainnya Mas Bro. Yang mengimbangi arusnya atau penstabil arusnya itu adalah kiprok. Jadi tanpa kiprok ini Mas Bro, kemungkinan motor Mas Bro akan konsleting Mas Bro ya. Jadi kiprok ini itulah sebagai penyimbang arus yang dibuat pabrikan supaya tidak terjadi konsleting Mas Bro ya. Jadi tidak menimbulkan masalah pada sepeda motor Mas Bro. Oke, baik Mas Bro. Sekarang kita lanjut tentang coil Mas Bro, atau dalam bahasa Inggrisnya itu ignition coil. Jadi teman-teman yang bertanya apa itu coil, coil itu ada fungsinya yaitu untuk mengubah arus yang tadinya rendah atau kecil itu menjadi besar, yang berfungsi seperti itu ya Mas Bro. Jadi coil ini diterima dari tadi tuh CDI Mas Bro. Jadi yang tadinya arusnya rendah menjadi besar, inilah yang membuat si percikan busi itu menjadi besar Mas Bro ya. Jika mana si spool ini mengalami kerusakan, itu disebabkan karena bisa jadi kemasukan air atau masanya yang sudah habis, akan dia udah lelah mungkin ya Mas Bro ya. Jadi ini spool ini ya vital, dan semua ini vital semua Mas Bro. Jadi semua bekerja sama untuk menghasilkan arus pengapian dan kelistrikan sepeda motor teman-teman. Oke baik Mas Bro, begitu saja penjelasan tentang sistem pengapian pada sepeda motor. Mungkin ada kehilapan saya dalam pembicaraan atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf Mas Bro. Mungkin ada kata-kata yang tidak enak dan tidak jelas, saya mohon maaf sekali lagi. Mungkin segitu aja dari saya, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel Bay Motor dengan cara like, comment, dan subscribe. Saya sudahi, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bay Motor.